Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak berdoa. Baik, terima kasih anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang sebagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Dalam teks anekdot itu sendiri perlu diketahui bahwa teks anekdot tidak hanya berisikan kisah-kisah cerita lucu semata, melainkan terdapat juga amanat, pesan moral, serta ungkapan tentang suatu kebenaran secara umum. Untuk memperluas wawasan kalian, coba kita simak sebuah cerita yang ada di modul ini. Sebuah contoh telah diberikan dan diilustrasi. Tentu sudah mendapatkan gambaran kan dari contoh tadi. Ini terdapat sebuah kritikan atau sindiran. Kemudian, apakah ada yang bisa menyimpulkan teks anekdot itu apa? Pengertiannya? Atau kisah yang bisa jadi berdasarkan seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, lucu, dan tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, atau sindiran, kritikan, dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Ciri-cirinya antara lain seperti sifatnya humor atau lelucon, lucu ya atau melonjak. Kemudian sifatnya menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur. Sehingga kelucuan ada dalam sebuah kisah. Lalu bersifat menyindir, seperti yang tadi ya, yang dibacakan itu ada sifat menyindirnya. Lalu bisa jadi mengenai orang yang penting. Orang penting di sini tadi contohnya adalah sebuah sekolah memiliki tujuan tertentu. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Terus yang terakhir menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Mungkin ini ada kalau ada seseorang yang membuatnya tentang manusia dan hewan. Selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Seperti yang kita ketahui, teks anekdot juga memiliki tujuan yang ditujukan untuk membaca dalam setiap kisah cerita yang ditulis. Tujuan-tujuan tersebut merupakan latar belakang dari pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks anekdot. Mengapa seseorang menulis anekdot? Pasti ada tujuannya ya, sehingga ia menulis anekdot tersebut. Ini merupakan beberapa tujuan dari penulisan teks anekdot, yaitu satu, untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya karena sifatnya lucu, menggelitik. Terus yang kedua sebagai sarana penghibur dan sebagai sarana hiburan. Selanjutnya ada isi teks anekdot. Teks anekdot memiliki dua macam isi,
tersirat. Isi yang tersurat maksudnya ini adalah isi yang tertulis secara harfiah atau secara langsung dapat dibaca di dalam teks anekdot. Sedangkan makna tersirat adalah makna teks anekdot tersebut yang berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya. Kemudian makna tersirat dalam teks anekdot yang tadi ada di contoh sebelumnya ya, yang SBI. Bila kita cermati teks anekdot berjudul SBI yang tadi, memiliki makna tersirat antara lain yaitu satu sekolah yang bagus pasti bayarnya mahal, yaitu sifatnya menyindir ke hal itu. Kemudian sekolah yang bagus dan bayarannya mahal hanya bisa diakses oleh orang-orang berduit saja. Lalu banyak industrialisasi dan kapitalisasi dalam bidang pendidikan. Yang keempat, sekolah yang bayarannya mahal belum tentu bagus, dan banyak jenis iuran yang dipungut di sekolah yang. Nah, dari pengertian mulai tadi yang sudah dijelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa teks anekdot merupakan sebuah karangan atau kisah cerita yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Lalu beberapa di antara ciri teks anekdot yaitu bersifatnya humor, menyindir, sifatnya menggelitik, biasanya mengenai orang penting atau memiliki tujuan. Dan tujuan teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya sebagai sarana terhibur dan sebagai sarana komunikasi. Lalu ada isi teks anekdot biasanya memiliki dua macam, yaitu yang tersurat, makna tertulis, dan yang tersirat, makna konteks. Selanjutnya, makna yang tersirat di dalam teks anekdot adalah berisi pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sampai sini paham ya? Bahas tentang tujuan, mengenai struktur dan pembahasan menyusun teks anekdot. Sebagai contoh, silakan kalian baca teks anekdot yang judulnya Keputuskan. Sudah dibaca? Sudah. Selanjutnya kita akan menentukan struktur teks anekdot dari contoh yang sudah dibaca tadi. Teks anekdot juga memiliki struktur dalam pembentukannya. Struktur teks anekdot antara lain ada abstraksi atau awal paragraf, kemudian ada orientasi, pengenalan, awal mula atau latar belakang jenis pelaku, kemudian ada event tentang rangkaian peristiwa yang terjadi, lalu ada krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tiap bagian struktur ini, aku akan menjelaskan tentang struktur yang pertama, yaitu abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf tentang isi dari teks anekdot. Contohnya, suatu pagi Angga lagi asyik menyantap soto di warung favoritnya. Selesai merasa kenyang, Angga langsung berdiri dan untuk mengidentifikasinya, kalian bisa mengarah pada contoh kata yaitu di suatu pagi merupakan gambaran awal sebuah paragraf. Struktur yang kedua ada orientasi, yaitu bagian yang berisikan awal mula, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam sebuah teks. Contohnya, di tengah-tengah kejadian pulang, Angga tertimpa musibah berupa kecelakaan karena terserempet sepeda motor yang lagi berjalan. Akibat kecelakaan itu akhirnya lulusan. Selanjutnya ada event berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks. Contohnya seperti secara terpaksa Angga berjalan kaki dengan tidak disertai memakai sabun. Dikarenakan jarak tempuhnya yang jauh, akhirnya dia memilih mau berkunjung ke toko terdekat untuk membeli sabun. Namun apa buat jumlah uang bebannya tidak cukup. Jadi ini terdapat ciri-ciri teks anekdot juga ya di
dalam contoh struktur ini karena mengandung unsur yang humoris. Namun apa buat uang di dompetnya tidak cukup. Itu kan sifatnya lucu. Kemudian ada tesis. Bagian ini berisikan tentang permasalahan yang terjadi di dalam teks. Dan di sini muncul permasalahan bahwa uang Angga tidak cukup. Akhirnya dia memiliki keniatan untuk, karena jumlah uang tak cukup, Angga akhirnya memiliki niatan buat menggosok pada di masjid yang lokasinya di beberapa meter dari pemeriksaan. Angga akan menggosok pada paling bagus yang menggosok itu seperti mencuri tanpa isi. Ini ada permunculan awal masalahnya. Kemudian ada reaksi. Selanjutnya ada reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian tesis. Akhirnya tiba juga di persidangan. Angga berada di kursi tersangka disertai muka yang tertutup. Ini akibat dari si Angga mencuri sendal di masjid. Akhirnya ada persidangan. Mungkin sendalnya harganya mahal ya, sampai di persidangan. Kemudian ada koda atau bagian ini muncul perubahan yang terjadi pada tokoh pidana itu. Contohnya, lalu hakim menjelaskan ke si Angga bahwa ia mencuri sendal, maka dia merugikan seseorang dengan nilai ternyata harganya Rp30.000. Sementara para koruptor melakukan korupsi duit 2 miliar, maka ia sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Jadi ini ada unsur ciri-ciri tes anekdot, yaitu kritikan untuk pemerintah. Padahal menceritakan tentang si Angga yang mengambil sendal, tapi dikaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia. Koruptor. Yang terakhir ada reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks ini. Nah, jika dihitung itu, koruptor sudah Rp10.000 saja masing-masing orang, sehingga kerugian karena aksi yang dikerjakan oleh Arya oleh Angga lebih gede dibandingkan aksi yang dikerjakan oleh para koruptor. Selanjutnya dalam unsur bahasan teks Angga ada memiliki beberapa kaidah bahasa sendiri, antara lain kalau kita ingin membuat teks anekdot pasti menggunakan kata-kata waktu lampau, misalnya dulu, kemarin, lalu, begini, atau terus yang kedua menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Jadi di dalam teks anekdot pasti ada konjungsinya, seperti contohnya konjungsinya antara kata yang satu dengan kata yang lain, berarti konjungsinya misalnya dan. Kemudian ada konjungsi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Bisa juga contohnya selanjutnya itu kalimat yang satu dan kalimat. Dan ada juga konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Kemudian untuk pembahasaan teks anekdot yang ketiga terdapat penggunaan kata kerja atau verba. Contohnya membaca, tertawa, berjalan, mencuci, atau tadi mencuci. Kemudian ada urutan peristiwa berdasarkan waktu kronologis. Jadi tadi ada waktu saat akan membeli sendal, kemudian saat ingin mencuri, dan waktu saat persidangan. Kemudian ada menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Kemudian ada menggunakan kalimat perintah, contoh buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan Ibu akan merangkum kembali tentang yang tadi strukturnya.
dan reorientasi. Ya. Ada berapa strukturnya? Ada tuh 7. Ya. Selanjutnya juga ada kaidah kebahasaan dalam teks anekdot adalah menggunakan kata keterangan, waktu lampau, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, juga menggunakan kata kerja atau verba, dan urutan peristiwa berdasarkan waktu atau kronologis, menggunakan jenis pertanyaan yang tidak harus dijawab, dan juga menggunakan kalimat penuh. Ada 6 ya, kaidah kebahasaan 6. Struktur ada 7. Kaidah kebahasaannya ada 6. Ciri-cirinya yaitu teks anekdot berupa bersifat humor, menyindir, bersifat menggelitik, dan biasanya mengenai orang-orang penting, memiliki tujuan tertentu. Tujuan dan untuk teks anekdot ada apa saja? 1. Tujuan dari teks anekdot Menyindir. ya bisa membangkitkan tawa bagi pembacanya. Kemudian sifatnya sebagai hiburan. Kemudian ada sebagai sarana mengkritik. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik teks anekdot ini, mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan pembuatan. Dari Ibu cukup sekian. Semoga di waktu yang akan datang kita bisa berkumpul dengan anak-anak yang sama ya, dan yang tidak hadir bisa hadir. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.